Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya Pia Pujawati bersama rekan saya Maria Magdalena. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang metabolisme. Oke, mari kita mulai. Pasti di sini banyak kan yang tanya, sebenarnya metabolisme itu apa sih? Nah, kita bahas yuk. Jadi, metabolisme itu adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Metabolisme ini berhubungan dengan aktivitas tubuh nih, untuk menentukan fungsi organ tubuh, memperbaiki sel, pencernaan makanan, dan juga pernapasan. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori, sehingga berat badan ideal yang sehat akan tetap terjaga. Nah, ada beberapa faktor terjadinya metabolisme dalam tubuh. Yang pertama, ada metabolisme basal atau basal metabolic rate. Yang kedua, ada non-exercise activity thermogenesis atau aktivitas non-latihan thermogenesis disingkat NET. Dan yang ketiga, ada dari aktivitas manusia juga. Yang pertama, kita bahas metabolisme basal. Metabolisme basal ini adalah metabolisme yang berkaitan dengan jumlah kalori yang dibakar dalam tubuh. Energi ini sebagai modal tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Metabolisme ini terjadi ketika tubuh mampu menjaga organ penting agar tetap berfungsi dengan baik. Misalnya jantung tetap berdetak, paru-paru tetap bekerja dengan semestinya, dan lain-lain. Oke, jadi meskipun kita lagi gak ngapa-ngapain nih, kita tetap butuh yang namanya energi untuk membakar kalori ya. Metabolisme ini menyumbang 70% dari proses metabolisme tubuh secara keseluruhan. Ada lagi nih yang kedua yang tadi kita sebut NEAT atau non-exercise activity thermogenesis, artinya aktivitas non-latihan thermogenesis, di mana metabolisme ini berkaitan dengan semua kalori yang dibakar ketika perasaan khawatir atau menggigil. Jadi, ketika kita stres pun, kita tetap butuh kalori. Jadi, kalau kalian lagi galau nih, harus tetap penuhi asupan kalori ya, jangan malah gak makan. Termogenesis ini sendiri adalah produksi panas yang terjadi setelah makan, yang berperan dalam meningkatkan laju metabolik tubuh, yang akan meningkatkan pengeluaran energi. Metabolisme ini menyumbang 20% dari metabolisme tubuh. Ada lagi metabolisme yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, dalam pekerjaan sehari-hari maupun olahraga rutin. Lalu, faktor-faktor apa aja sih yang menentukan metabolisme itu? Terus, apakah setiap orang memiliki BMR yang sama? Nah, ada beberapa hal yang menentukan metabolisme, di antaranya yang pertama ada jenis kelamin, usia, dan juga berat. Terus, setiap orang itu memiliki BMR yang berbeda. Sebagai contoh nih ya, ada orang yang kayaknya makan terus tapi gak gemuk-gemuk, itu contoh orang yang memiliki metabolisme cepat. Ada juga orang yang kayaknya makan cuma sedikit tapi kok cepet banget angka di timbangan naik. What happened? Nah, ini adalah contoh orang dengan metabolisme yang lambat. Jadi, kalau di luaran sana banyak yang nawarin produk kayak semacam obat pelangsing, krim pengukur lemak, dan lain-lain, itu gak begitu proses ya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama, jenis kelamin. Pria dan wanita itu mempunyai BMR yang berbeda. Sebagai contoh nih ya, pria memiliki massa otot yang lebih besar dibandingkan wanita. Itu yang menyebabkan pria memiliki BMR lebih besar dibandingkan wanita. Kemudian, ada usia. Usia menjadi salah satu faktor terbesar mempengaruhi metabolisme. Penurunan metabolisme terjadi seiring bertambahnya usia. Sekitar mulai dari usia 20 tahun ke atas, itu metabolisme melambat. Metabolisme akan turun 50% setiap 10 tahun setelah usia 40 tahun. Hal ini karena manusia cenderung mengalami kehilangan massa otot.
Kemudian ada berat. Berat seseorang yang bertumbuh tinggi dan besar memiliki lebih banyak massa otot dan membakar lebih banyak kalori dibandingkan orang yang lebih kecil dan kurus. Karena mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak, dan ada juga faktor fisiologis lainnya seperti ibu yang habis melahirkan dan sedang menyusui, mereka memiliki energi yang lebih banyak untuk memproduksi ASI, hingga menyebabkan kenaikan BMR. Adapun tanda metabolisme lambat. Seseorang dengan metabolisme tubuh lambat biasanya mengalami gejala seperti berat badan bertambah, tubuh lepas lelah, kurang bertenaga, dan kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas ringan. Beberapa tanda fisiknya seperti kulit kering, kuku mudah rapuh, dan rambut rontok juga mengidentifikasikan tubuh hingga dapat mengolah energi dengan benar. Namun, kasus metabolisme lambat sebenarnya jarang terjadi, biasanya hanya karena pola hidup dan pola makan yang buruk. Faktor lain terjadinya metabolisme tubuh lambat adalah hormon yang tidak seimbang dan penyakit tiroid. Sebaiknya segera konsultasi ke dokter jika merasa metabolisme tubuh lambat. Jangan khawatir, karena ada beberapa cara untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Yang pertama, perbanyak protein. Yang kedua, cairan yang cukup. Yang ketiga, olahraga setiap hari. Yang keempat, sering konsumsi makanan. Yang kelima, konsumsi teh hijau. Yang keenam, istirahat cukup. Dan yang ketujuh, konsumsi vitamin B. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, perbanyak protein. Konsumsi makanan yang mampu mempercepat metabolisme tubuh, misalnya putih telur, daging rendah lemak, ikan, kacang, dan tahu, di mana makanan tersebut memiliki efek yang baik bagi tubuh. Yang kedua, cairan yang cukup. Air sangat penting dalam tubuh, selain untuk menghalau dehidrasi, juga sebagai proses kalori. Konsumsi minuman dingin bisa sedikit mempercepat proses metabolisme tubuh, karena menggunakan energi untuk menghangatkan. Yang ketiga, olahraga setiap hari. Olahraga mendorong konsumsi energi dan mempercepat metabolisme. Olahraga membakar kalori. Semakin banyak terbakar akan semakin banyak karbohidrat dan lemak di proses tubuh lewat metabolisme. Yang keempat, sering konsumsi makanan. Makan berat dalam jangka waktu lebih panjang merupakan cara yang kurang efektif dan dapat menyebabkan melambatnya proses metabolisme. Sebaiknya makan dengan porsi sedikit namun dengan frekuensi lebih sering. Misalnya makan 6-8 porsi kecil dalam sehari untuk mengganti makan besar 3 kali sehari. Yang kelima, konsumsi teh hijau. Teh hijau mengandung kafein yang baik untuk mempercepat metabolisme dan juga membantu mengurangi berat badan. Yang keenam, istirahat yang cukup. Selama tidur, tubuh memulihkan dirinya dan dengan istirahat yang cukup mampu mempercepat metabolisme tubuh. Yang terakhir, konsumsi vitamin B. Vitamin B berperan aktif dalam mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi. Ketika tubuh tidak mendapatkan vitamin B cukup dari makanan, metabolisme akan lambat dan membuat tubuh cepat letih. So, tips yang barusan kita share itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya untuk meningkatkan metabolisme supaya bisa membakar kalori lebih banyak, dan tentunya ini adalah cara yang aman dan lebih sehat. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini tentang metabolisme. Kalau kalian suka sama video kami, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe. And thanks for watching. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.